milik Allah. Mister pernah berbuat salah. Mister pernah melakukan sesuatu yang melanggar aturan. Pernah Mister melanggar aturan, tidak pakai seragam, itu melanggar aturan. Mister pernah tidak pakai helm, Mister melanggar aturan. Tapi Mister tahu resikonya, konsekuensinya. Makanya Mister tidak mau lagi mengulangi hal yang sama. Ya kan? Jadi Mister juga manusia. Karena tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi bagaimana kita berusaha dari ketidaksempurnaan itu menjadi makhluk yang baik. Nah, kelas juga punya aturan, punya tata tertib, kelas rules. Mendiam. Nah, sekarang Mister mau kasih kamu everyone one paper. Ini kita berisi yang namanya yakin nggak kamu jadi orang sukses? Yakin nggak ini bisa tercapai? Ini kita tempel keyakinan kelas kita. Kamu ingin bagaimana kelasmu? Ya, nanti kalau sudah ditulis, kasih nama, yuk tempel di sini, nanti kita bacakan bersama. Yuk boleh, tempel di bawahnya juga boleh. Tempel di bawahnya juga boleh, Karin. Tempel di bawahnya boleh tuh. Taruh sebelah sana, jangan jauh-jauh kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pemimpin saya Anissa Izada luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, alhamdulillah. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk berbagi, saling sharing, belajar lewat kegiatan rutin yang biasa kita laksanakan yaitu sharing session dalam dunia pendidikan Anissa Izada. Tuh Pak, nama baru Pak, sharing session dunia pendidikan Anissa Izada. Ya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Masya Allah. Terima kasih ya Bapak Ibu, Miss Meida di sela-sela, Miss Rika di sela-sela mengikuti acara puncak tema Ananda Tercinta menyempatkan untuk hadir, Miss Ima yang sendirian, nah Miss Fitri yang sedang bersandar di pohonan, Bapak yang bersiap mau rapat, izin bentar ya Pak ya. Terima kasih nih Bapak Guru hebat atas kehadirannya di dunia maya, bukan maya guru bahasa Inggris ya. Jadi walaupun kita tidak bertatap muka langsung, semoga semangat kita untuk berbagi ilmu tetap membara dan menyala. Menyala bestiku. Oke. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, sebelum memulai kegiatan ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah agar Allah melimpahkan keberkahan dan kelancaran dalam kegiatan sharing session pada hari ini. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Muhammad Romli MPD. Mohon izin di sela-sela kesibukannya diganggu sama saya. Mungkin Bapak ada berpatah-patah kata untuk kami semua. Kepada beliau dipersilahkan. Monggo silakan Pak Romli.
Baik, makasih Miss Devi. Cek sound dulu, cek, cek satu dua tiga. Udah lama nggak Cek, pakai cek. Zoom nih ya. Ada suaranya Miss? Ada Pak, aman. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. La nabiyya ba'dah, amma ba'du, rabbi sholli sholli wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semangat pagi, pemimpin Anissa Izada luar biasa. Ya, baik, Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat sehat. Dan Alhamdulillah atas izinnya hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam rangkaian acara sharing session yang kita laksanakan di Sekolah Anissa Izada dengan narasumber kita Miss Devi Lorela. Salam dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mudah-mudahan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang saya hormati, Miss Devi sebagai narasumber, teman-teman guru yang alhamdulillah hari ini bisa ikut join di ruang virtual ini di sela-sela kesibukannya. Jadi terima kasih banyak atas partisipasinya. Yang pasti pagi ini kita meskipun dalam waktu yang cukup singkat terbatas karena banyak kesibukan yang sudah kan kita bisa belajar bersama, bisa mendengarkan Assalamualaikum. sharing bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. eh Dalam acara sharing session yang Ya. tadi disampaikan Mas Didi. Kalau lihat dari temanya luar biasa ya hari ini dengan tema sebentar tadi bukan dulu lupa nih Mas Devi apa tema tadi ya. Mana Ya, Miss? scroll, scroll. Belum Nah, tadi belum, tadi Bapak. perlu dibuka. Assalamualaikum. Pokoknya tentang Waalaikumsalam. penerapan budaya positif di lingkungan sekolah Anissa Izada. Ya tentunya sebagai lembaga pendidikan kita terus mengupayakan budaya-budaya positif apalagi dengan tagline kita Global Leadership School with Islamic Value. Tentunya sesuatu hal yang baik akan semakin baik jika itu menjadi sebuah budaya ya, menjadi sebuah kebiasaan yang sudah melekat dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, di rumah dan di lingkungan tentunya. Jadi berawal dari sekolah kita bisa menebarkan, bisa meluaskan lingkaran pengaruh kita kepada orang-orang di sekeliling kita dimanapun kita berada. Nah, hari ini Miss Devi akan coba menyaparkan bagaimana sih penerapan budaya-budaya positif, apalagi kita dengan implementasi seven habitnya yang insya Allah pastinya akan bisa kita terapkan. Niatnya, niatkan buat diri kita sendiri dulu, baru kita tadi tebarkan kepada orang sekitar kita, sekeliling kita, sehingga budaya-budaya positif ini bisa menjadi mercusuar untuk orang-orang yang ada di sekitar. Mudah-mudahan tentunya dengan kegiatan sharing session ini pastinya akan memberikan manfaat bagi kita, kemudian juga menambah ilmu, menambah wawasan, sehingga kita bisa memperbaiki hal-hal yang dirasa kurang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tentunya bisa menyempurnakan bagaimana usaha kita dalam meningkatkan penerapan leadership di sekolah dan dalam kehidupan kita semua. Dari saya tidak usah panjang lebar, nanti waktu Miss Devi habis kalau saya terus bicara ya. Apa? Nggak Nanti apa-apa, Pak. Miss Devi aja yang panjang lebar jadi luas gitu ya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi selamat mengikuti acara sharing session hari ini. Kemudian juga sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan pastinya membawa manfaat yang luar biasa buat kita semua. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Romli atas Waalaikumsalam. sambutannya, atas semangatnya. Semoga apa yang disampaikan Pak Romli tadi menambah semangat kita dalam menuntut ilmu dan berbagi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita mulai ya. Sharing session bersama saya. Devi Lorela. Udah kelihatan belum? Nah, jadi hari ini saya ingin berbagi pengalaman tentang apa yang sudah saya dapatkan saat belajar di program CGP. Harusnya hari ini Miss Yanti juga ikutan kasih sambutan sebagai guru penggerak SD Anissa, namun karena beliau sedang field trip, jadi kita lewatkan dulu. Yang pasti saya belajar banyak juga dari Miss Yanti secara langsung dan tidak langsung, termasuk juga sebenarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Baik, sebelumnya kita ini dulu yuk, kita apa namanya games dulu. Bentar ya. Ini pakai game-game segala, padahal dari tadi udah internetnya out-outan ini. Ya, kita tebak-tebakan ya. Pak Tony ini biasanya yang suka dapat hadiah kalau main-main gambar, tebak-tebak gambar nih ya. Oke. Sudah lihat belum? Sebentar saya sampai ngelirik di HP saya juga. Alhamdulillah sudah ada. Tebak gambar ya. Ya, tebak gambar apakah ini untuk memancing kegiatan pada hari ini? Gambar apakah ini? Coba. Tidak boleh tidak fokus ya dan buat guyonan ini bikin kesel. Gambar apa ini? Penguin. Penguin. Ah, masa Cica penguin? Yakin? Bukan. Ternyata ini adalah gambar. Loh, tidak mau dia. Nah, gambar apa nih Miss Cica? Apakah betul gajah? Kita lihat. Iya, apakah mau muncul? Iya, ternyata gajahnya ya hidung Bebek. bebek ya. Soal terakhir, gambar apa ini, Miss Rista? Siapa ini? Fokus. Kakeknya Miss Nah, Devi. nah itu Opa, ternyata kek. Ini namanya game bikin kesel. Lihat dari apa tuh Midnight Show ya? Apa sih yang itu loh yang mainnya si Desta? Apa? Night Show. Tonight Show. Oke, baik ya. Buat guyon-guyonan aja. Kita lanjut. Ini. Hmm, mudah-mudahan ini keluar ya PPT-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya. Kenapa dia tidak mau? Ini kenapa ya hari ini kayaknya kacau nih Devi ini. Maaf ya. Mungkin karena di sela-sela teman-teman lagi bekerja disuruh diajakin belajar jadinya kacau ini. Ya Allah, maaf ya. Udah dipersiapkan loh, nggak tidur di 3 hari 2 malam nih mempersiapkan ini Masya biar bisa Allah, nggak disampaikan. tidur. Iya, tapi kenapa ada aja ya begitulah kalau kita menggunakan sampai rem apa mouse nggak mau bergerak. Bentar ya. Aduh, kacau deh nih. Ini mouse-nya mana? Miss Winda sepertinya harus beli mouse yang cakepan ini kita nih. Oke, baik. Ah, Bismillah. Agak-agak ini ya. Tadi udah ya ice breakingnya teman-teman ya. Buat happy-happy aja. Sekarang kita lanjut nih Bapak Ibu. Apa itu budaya positif? Mungkin ada yang mau memberi. Ini kalau di kelas tuh siapa siapa yang tahu artinya negosiasi? Itu pada tunjuk tangan loh. Nah, sekarang mungkin dari Bapak Ibu guru nih apa yang bisa memberikan informasi menurut Bapak Ibu guru apa itu budaya positif. Di sela-sela sedang mengunyah cilok kayaknya ini ya.
Miss Agustin mungkin nih kayaknya nih, apa tuh budaya positif Miss Agustin? Miss Yunita nih Budaya mau jawab. yang Ya, budaya budaya yang bagus yang dapat menginspirasi teman-teman. Keren banget, subhanallah. Jadi benar ya, budaya positif itu dari kata-katanya saja sudah positif. Artinya kan semua hal-hal yang baik ya. Jadi saya udah yakin banget budaya positif itu sudah diterapkan dan dilakukan oleh Bapak Guru SD dan SMP Anissa Izada. Kenapa? Karena memang yang beda namanya saja. Kalau di kita kan kita tuh punya kelas mission, terus tuh kita punya leadership roles, kita punya acara Yuk, Amar, leadership makannya day. cepet. Itu semua adalah budaya positif. Tapi memang kalau di pemerintahan mungkin namanya berbeda. Mereka memberi nama adalah budaya positif. Nah, jadi kalau secara umum kita jabarkan, budaya positif itu adalah konsep yang menggambarkan suasana atau lingkungan di mana nilai-nilai positif saling menghargai, saling mensupport itu lebih diutamakan. Pengembangan potensi diri untuk menjadi yang lebih baik, untuk menjadi seorang leader yang luar biasa itu yang kita utamakan di budaya positif SD Anissa dalam program leader kepemimpinan. Jadi pendekatannya itu untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif bagi kita semua. Kita sudah belajar ya, apa tuh namanya teori kontrol tuh. Misalnya di luar mendung, di luar hujan. Tapi kan hati kita nggak boleh hujan ya, hati kita tidak boleh gundah gulana ya. Hati kita harus tetap cerah, Tetap hati kita cerah. harus tetap bahagia gitu loh. Itu kita yang mengkontrol. Tapi di luar lingkungan kita, di luar kontrol kita, bahwa cuaca itu mendung, hujan, kita nggak bisa kontrol. Karena memang itu sudah hal di luar ke kondisi kemampuan kita. Tapi ketika kita memaksa diri kita atau kita ingin membuat diri kita itu bahagia, kita ingin diri kita itu bergembira, kita yang menentukan, kita yang mengontrol keadaan itu gitu. Jadi eh, apa namanya? eh, kita mampu mengontrol kondisi tersebut agar walaupun hujan kita tetap berbahagia, gitu ya. Oke, lanjut nih. Sama seperti kalau di kelas misalnya anak-anak tuh kan suka orang tuh suka bilang ya, Miss ada karena anak-anak kayaknya lebih dengar kalau Miss yang ngomong deh gitu. Oh, ada apa ini? Kenapa ini begini? Anak-anak saya tuh kan lebih dengar kalau Missnya yang ngomong daripada orang tuanya yang berbicara. Karena sebenarnya pada saat itu anak sedang mengontrol dirinya untuk lebih mendengarkan kepada gurunya daripada orang tuanya. Sampai saya pernah banget punya pengalaman ada anak murid yang diminta untuk memakai apa tuh kok udah mulai remaja kan udah mulai pakai mini set atau pakai roll on itu minta gurunya yang menyampaikan ke anaknya karena katanya kalau ayahnya atau ibunya yang berbicara nggak didengerin sama anaknya. Itu semua sebenarnya adalah si anak yang berusaha untuk dia bisa dikontrol oleh orang lain ya dalam hal ini adalah guru gitu. Jadi dia merelakan dirinya untuk dikontrol oleh uh, si guru. Jadi si murid yang pegang kendalinya. Sekarang kita akan bahas nih bahwa sebenarnya harusnya sesuatu yang dilakukan oleh siswa itu bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, tapi dia yang mengontrol dirinya untuk Iya, menjadi lebih makanya. baik. Oke, Dede kan kita akan lanjut. Nih buat maaf ya bolak-balik soalnya internetnya lagi kurang bersahabat. Sebentar. Nah, oke. Siater dan pendidik William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita menganggap ilusi bahwa guru tuh yang mengontrol murid gitu loh. Walaupun sebenarnya kita sedang mengontrol perilaku murid, sebenarnya itu karena si murid yang mengizinkan dirinya untuk dipengaruhi atau dikontrol oleh si guru.
Jadi teori ini mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai oleh sang anak pun. Kemudian miskonsepsi yang berikutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif atau bujugan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala sesuatu usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha murid untuk mengontrol dirinya sendiri. Dalam waktu tertentu biasanya kadang murid menyadari gitu loh. Oke, aku nggak mau dengerin guru aku deh. Aku kayak aku punya pendapat sendiri deh. Jadi sebenarnya terkadang murid sudah mulai sadar untuk bisa mengontrol dirinya sendiri tanpa tanpa merelakan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain gitu loh. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Kadang kita sulit ya, kadang ada kayak saya ya, suara saya itu kan ada di perut tuh ada toa ya. Jadi kayak saya punya murid nih si Angkasa sampai bilang, tenang, cooling down. Kalau menurut saya biasa bicara biasa aja, tapi karena memang bawaan dari sananya orang Sulawesi itu suaranya menggelegar besar, jadi terkadang membuat orang merasa kok aku lagi dimarahin ya sama Miss Deb. Tapi memang karena suara saya yang besar yang saya sudah sedang berusaha untuk mengontrol tapi kayaknya nggak bisa gitu loh. Jadi kadang kalau mau bicara bisik-bisik jangan sama saya. Pasti orang se-RT ngedengerin semua gitu loh. Karena saya tidak bisa belum mampu untuk mengontrol suara saya, intonasi suara. Kadang uh, ketika kita ditegur orang langsung si anak langsung merasa bersalah. Kita menganggapnya aku menguatkan karakternya, makanya aku bentuk itu anak aku gitu loh. Jadi padahal bisa jadi sebenarnya dengan suara halus pun kita bisa membentuk karakter, bukan dengan membuat seseorang merasa bersalah. Kemudian miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini maksudnya orang dewasa itu yaitu tadi pokoknya keluar nggak, kalau kamu nggak keluar dari kelas mesti nggak mau ngajar nih, itu kan memaksa ya, padahal sebenarnya itu miskonsepsi tentang bagaimana kita bisa mengontrol orang lain dalam hal ini memaksa gitu. Oke, next berikutnya, karena kita sekolah kepemimpinan, ini dia yang akan diluruskan oleh Stephen Covey dengan seven habit yang udah kita dapatkan. Jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Jadi kita nggak mungkin berharap orang lain menjadi baik ketika kitanya sendiri tidak melakukan kebaikan. Kita tidak mungkin meminta orang lain untuk mentaati peraturan di saat kitanya sendiri tidak mentaati peraturan. Nah, jadi ini kita belajar bareng ya. Saya juga merasa ini belajar lagi gitu loh bahwa oh iya, jadi gimana saya mau menertibkan anak-anak kalau saya sendiri nggak bisa tertib gitu loh. Gimana saya bisa meminta anak saya hadir tepat waktu ketika saya sendiri tidak hadir tepat waktu. Apalagi saya punya tugas untuk menegur anak-anak yang tidak hadir ke sekolah tepat pada waktunya. Tapi artinya kita semua belajar bersama. Walaupun kita merasa, kayaknya aku agak-agak kesindir, agak-agak kesenggol. Tapi yang namanya belajar seperti itu. Pasti ada hal-hal yang mungkin, aku kayaknya kena ke aku banget deh gitu. Tapi ini semua kan arahnya adalah untuk perbaikan. Yang pasti adalah kita harus merubah paradigma kita ke hal yang lebih realistis gitu. Ini ya, seperti yang kita sudah dapatkan oleh Stephen Covey, sudah berbelas tahun kita belajar tentang leader in me dengan seven habit-nya gitu loh. Kan kalau responnya kebutuhan kita semua itu sama, tapi teori kontrolnya nggak sama gitu loh. Ketika saya hari ini tidak mau makan bubur ayam, saya nggak bisa dipaksa harus makan bubur ayam gitu loh, karena saya lagi sedang tidak merelakan diri saya untuk memakan bubur ayam gitu loh. Jadi karena itu tadi kebutuhan kita tuh tidak sama. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, nggak bisa, kita nggak bisa mengontrol orang lain. Misalnya saya nggak bisa mengontrol ke anak-anak semuanya harus senyum ya, misalnya mau ngajar nih, ya kan mungkin ada anak yang aku lagi tidak mau senyum, aku sedang lagi ada masalah, hatiku sedang gunda gulana. Jadi dia tidak akan mau untuk tersenyum.
Jadi itu tadi ilusi yang kita tidak bisa memaksa. Kemudian pola berpikir menang atau kalah. Ya kalau menang itu harus bahagia, kalau kalah itu harus menderita, kalau kalah itu harus sedih. Padahal teori kontrolnya kita harus berpikir menang-menang gitu loh. Kalau orang lain menang, saya kalah, saya harus bisa memberikan apa? Aspirasi apa? Kok aku jadi lupa ngomongnya? Apa tuh alah, penghargaan ke orang lain bahwa dengan mengucapkan selamat, selamat ya kamu sudah menang. Jadi sebenarnya teori kontrol itu bisa kita lakukan itu tadi pelan-pelan belajar, bukan serta-merta simsalabim aba kadraba langsung bisa jadi. Pastinya butuh waktu, butuh proses gitu ya. Nah, makna disiplin. Disiplin sebagai salah satu uh, budaya positif yang saya dapatkan di uh, pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, jadi memang di modul satu ini tuh benar-benar kitanya dulu nih yang dilakukan. Kita sebagai pribadi, kita sebagai guru, kita sebagai seorang bawahan, kita juga sebagai seorang rekan sejawat, ini yang dipelajari. Makna disiplin adalah perilaku yang mencoba untuk memberikan ketaatan kepada aturan dan standar yang berlaku. Intinya adalah supaya segala sesuatu itu berjalan dengan aman, nyaman, dan baik. Karena seperti kalau kita naik motor ya, atau naik motor saya gitu kan, saya mau pakai helm mau tidak mah kan urusan saya, tapi tidak seperti itu. Kenapa aturan itu dibuat? Artinya karena sebenarnya ujung akhirnya end in mind-nya adalah untuk keselamatan diri kita sendiri. Makanya kenapa naik motor itu sebaiknya harus menggunakan helm, karena mana tahu kita jatuh atau kita apa, kepala kita terlindungi oleh helm tadi. Atau misalnya eh, lampu merah, mobil-mobil aku, motor-motor aku mau langsung jalan ya terserah aku. Ya, kita harus lihat juga kenapa ada lampu merah, kenapa ada lampu hijau, kenapa ada lampu kuning. Semuanya diciptakan supaya teratur. Kenapa? Karena kalau semuanya jalan, mau yang satu mau belok ke kiri, satu mau belok ke kanan, yang lainnya mau lurus, akhirnya malah tidak bisa jalan. Jadi intinya disiplin itu diciptakan atau dibuat, dibentuk supaya ada ketaatan terhadap aturan dan ujung akhirnya adalah sebenarnya untuk kebaikan kita bersama gitu. Nah, nih kalau di dalam ini juga materi yang saya dapatkan, disiplin positif itu adalah ini dia. Pendekatan mendidik siswa yang berfokus pada membangun hubungan yang positif. Artinya kita sebagai guru, kenapa kita juga harus menggaungkan kata-kata positif, disiplin positif kepada siswa? Karena ingin membangun hubungan yang positif juga, baik antara kita dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya atau siswa dengan keluarganya di rumah. Kemudian disiplin positif itu membantu anak tumbuh menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab dan memiliki rasa empati. Jadi subhanallah ya, sebenarnya ketika saya mengikuti materi ini itu tuh udah kita dapatkan duluan loh dengan Leader in Me. Tapi memang beda namanya saja. Kalau di kita kan proaktif ya, begin with the end in mind dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya itu hal-hal positif yang ujung akhirnya adalah ingin menciptakan kita secara pribadi menjadi orang yang mandiri, bertanggung jawab. Ini subhanallah makanya visi misi sekolah Anissa luar biasa. Masih ada yang ingat visi Anissa apa? Pak Iwan kayaknya ingat nih. Apa visi sekolah Anissa Izada Pak Iwan? Ya, ya pokoknya teman-teman tahu ya kenapa kita juga tempel di depan kelas supaya itu mudah terbaca, kita mudah mengingat lagi sehingga mana tahu satu kali kita lupa karena ditempel kita jadi tahu visi kita, menciptakan generasi yang tangguh dan amanah sebagai sekolah kepemimpinan yang mendunia. Artinya kita tidak mau cuman terkenal di sepondok aren, kita tidak mau terkenal setanggerang Selatan, harapannya kita bisa diketahui atau menjadi apa ya referensi oleh negara lain. Amin ya robbal alamin. Nanti ya resertifikasi LIB nih membuat kita nanti bisa lebih banyak bergaul dengan sekolah-sekolah lain.
Kemudian yang berikutnya adalah memberikan konsekuensi logis atas tindakan anak tanpa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Kenapa? Setiap orang pasti pernah pernah melakukan kesalahan. Saya pernah melakukan kesalahan, saya pernah lalai, saya pun pernah undisiplin gitu loh. Tapi dengan pendekatan disiplin positif, yang ada adalah konsekuensi logis tanpa memberikan hukuman fisik dengan lari ke sana kemari atau verbal yang ngebentak-bentak gitu loh. Zaman dulu saya kecil, seperti Bapak Ibu guru di tahun 70, 80 ya di SD, kalau teman saya terlambat itu lari keliling lapangan. Alhamdulillah sekarang tuh kita udah berusaha untuk mengurangi hukuman fisik. Atau ini kupingnya di ini loh dijewer sendiri terus berdiri satu kaki. Saya pernah loh ngalamin ketika saya tidak membawa PR matematika. Ingat banget waktu itu kelas 4 sama Bu Susan nama guru saya. Tapi kan sekarang sudah tidak boleh karena itu tidak membuat anak jadi jerah, tidak membuat anak jadi belajar. Yang ada adalah ya kenapa saya ingat saya kesel akhirnya sama ibu guru saya itu. Kenapa? Karena saya pernah ada di depan kelas sambil tangannya begini berdiri satu kaki karena saya tidak bawa PR matematika. Itu yang ada akhirnya adalah sebuah bukan dendam, kejadian negatif yang selalu saya ingat gitu loh. Nah, kita tidak berharap seperti itu, tapi harusnya kan ditanya dulu, kenapa Devi tidak buat PR? Kenapa dan kenapa? Nah, alhamdulillah saya yakin banget hal ini tuh sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua. Dengan gayanya Bapak Ibu guru masing-masing, itu luar biasa sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, untuk menciptakan disiplin positif ini pasti kita nggak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi antara semua warga sekolah agar terlaksana dengan baik, baik itu kita dengan orang tua, kita dengan karyawan yang ada di sekolah, kita dengan anak, anak dengan anak, semuanya harus berkolaborasi. Tidak mungkin suatu program berjalan dengan baik ketika stakeholder yang ada tidak saling mendukung. Nah, mudah-mudahan support dari kita semua dalam menciptakan disiplin positif bisa kita laksanakan bersama. Yang berikutnya saya dapat materi tentang motivasi perilaku manusia. Nih, hubungan dengan tadi melakukan sebuah kesalahan. Biasanya ada 3 hal. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau kita mentaati sebuah aturan, pada dasarnya manusia melakukan itu yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya aku nggak mau datang terlambat biar nggak dapet SP dari Pak Romli. Aku tidak mau nggak ngerjain PR takut dihukum sama Miss Dep. Aku tidak mau tidak mengerjakan PR takut bintangnya dicabut. Terus yang kedua, melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau buat PR biar nanti aku dapat bintang prestasi. Aku mau bekerja yang baik biar dapat hadiah dari kepala sekolah. Aku mau tertib biar nanti aku dipilih jadi apalah gitu ya. Jadi ini motivasi yang kedua. Nah, sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau tadi yang pertama melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian yang kedua melakukan sesuatu supaya dapat hadiah, nah yang ketiga ini yang harus jadi PR kita bersama bahwa kita menjadi orang yang berbudaya positif itu karena atas keinginan kita sendiri untuk menghargai diri kita. Artinya saya membuat PR karena saya ingin mengulang pelajaran supaya materi yang saya dapatkan itu bisa saya ingat lagi. Jadi saya tidak mengalami kendala saat guru bertanya atau saat ulangan. Jadi ini yang termasuk hal yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita lakukan bersama. Saya pun bukan orang yang ketiga ini, tapi sedang berusaha, sedang memposisikan diri untuk berusaha belajar. Ya, ini tadi. Jadi makanya kalau kita belajar kayak gini kan kita mengkosongkan gelas ya. Dapat lagi ilmu, dapat lagi ilmu, dapat lagi ilmu dan seterusnya. Nah, motivasi perilaku manusia itu bisa dapat dari motivasi internal. Artinya motivasi yang didapat dari diri sendiri. Dorongan dari dalam diri sendiri untuk melakukan sesuatu.
Jadi ketika saya mengikrarkan diri saya untuk hadir ke sekolah jam 6, walaupun dari rumah jam 6, walaupun sebenarnya dari rumah setengah 7 masih bisa, tapi karena saya tidak mau kehadang banyak mobil ketika di daerah penabur, maka saya mengikrarkan diri saya akan selalu berangkat dari rumah itu jam 6 lebih 10 maksimal. Karena saya tidak mau ketemu mobil-mobil yang padat di eh, daerah penabur gitu loh. Jadi apalagi saya dan anak saya sudah bertekad barengan. Jadi nih. Kemudian yang kedua, motivasi internalnya adalah tindakan yang dilakukan bukan karenanya imbalan atau tekanan dari luar, melainkan karena mereka tertarik, penasaran atau ingin mengembangkan diri. Contoh, ya kalau misalnya kita dapat bonus karena eh, apa ya hadir tepat waktu mah alhamdulillah ya bisa buat beli bakso ya. Tapi mungkin bisa ditambahkan ya Pak Romli. Ya kan ada Bu Kiki kayaknya mungkin bisa ditambahkan. Artinya tapi saya yakin teman-teman kami ini di Anissa Izada itu datang ke sekolah bukan karena imbalan. Karena kalau mau bicara masalah imbalan nggak seberapa yang didapat. Tapi pastinya kehadiran kami ke sekolah itu karena kebahagiaan kami bertemu dengan anak didik kami. Karena kalau pagi hari masih wangi-wangi, masih wangi minyak telon, masih wangi bedak, masih wangi sabun. Soalnya kalau udah siang hari sudah beraneka rupa, warna dan baunya ya. Oke, berikutnya. Saya pun belajar tentang ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada apa saja? Ini dia. Sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai orang pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan terakhir ini yang berusaha kita lakukan, yaitu sebagai manajer. Nah, ada apa saja? Saya akan saya akan tampilkan sebuah video untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa disimak ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. Sudah terlihat ya? Nggak ada suaranya, Miss Deb. Ah, nggak ada. Maaf, maaf, maaf. Nggak keluar ya? Putus-putus dan tidak Oke. ada suara. Sebentar, sebentar. Devi cek dulu. Oh, tak ada suara. Kemana suaranya? Share komputer sound. Oke. Ya, ya, ya. Wait, 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 wait. Ya, ini karena Zoom-nya model baru, kata Miss Anita. Coba kita cek ya. Dan contoh Muncul tidak? penerapannya. Udah ada? Oke. Udah. Terima kasih. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sudah, Nasya? Sudah, Nasya? Naren, Cepet. sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak.
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya
sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Terima kasih Ibu. Jadi gitu ya, subhanallah. Jadi memang posisi kita bangun adalah posisi sebagai seorang manajer. Nah, boleh nih kasih pendapat kira-kira siapa nih yang sudah menjalankan posisinya sebagai posisi manajer. Mungkin ada mau bercerita. Miss Rina nih kayaknya udah siap nih untuk sharing. Langsung. Miss Rina nih. Gimana Miss Rina? Udah siap banget nih ya. Kok suaranya tidak keluar Miss Rina? Kenapa suara Miss Rina tidak keluar? Mau coba Mbak Rin? Belum ya? Belum keluar suaranya ya? Oke dah. Baik. Kita lanjut ya. Ini suaranya tidak keluar Miss Rina. Miss Rina kayak udah siap nih. Sebagai orang yang berpengalaman. Eh, hah? Oh, kita pakai bahasa kalbu ya? Oke. Ah, kenapa? Baiklah. Iya, terima kasih Miss Rina. Oke, kita mulai lagi. Mudah-mudahan muncul lagi ya. Ini kalau nggak muncul lagi. Oh kan, mulai lagi dia tidak muncul lagi, tidak muncul lagi. Kenapa ya lab HP-nya nih? Kita coba. Udah ya, muncul ya. Oke, lanjut. Tadi si Ibu udah nih. Nah, ya. Jadi posisi yang ideal yang ingin kita terapkan adalah posisi sebagai seorang manajer. Oke. Jadi posisi di mana ketika guru berbuat sesuatu itu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ini sepertinya guru ideal ya. Mungkin berat, susah, tapi insya Allah bisa kita jalankan. Oke. Karena di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain untuk dapat berkolaborasi antara guru dan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Makanya tadi di kasus kelima, akhirnya muncul solusi dari si Naren supaya dia tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Oke, berikutnya eh, tadi kan sempat disebut ya keyakinan kelas mana ya. Jadi apa itu keyakinan kelas? Ini nih seperti kelas mission. Jadi di kelas kan kita punya kelas mission ya teman-teman ya. Biasanya ketika kita membuat kelas mission itu ada urun rembuk dengan anak-anak. Idenya apa? Bagaimana apa insight yang kita dapatkan? Terus end in mind-nya mau apa nih kita punya eh, tahapan-tahapan untuk mencapai kelas mission kita. Kayak misalnya nih, di kelas saya itu punya kelas mission Minion. Minion itu kayak teman-teman ada lagi tuh yang kelas apa, kelas giat atau apa dan sebagainya. Kalau di 6L kebetulan ada Minion. M itu mandiri, nya itu istimewa, N-nya no baper, I-nya inisiatif lagi, O-nya optimis, nasionalis, dan seru. Nah, dari sini supaya tercapai kelas missionnya kan harus yakin dulu. Yakin nggak kita punya misi kelas ini bisa tercapai? Akhirnya kemarin itu, maksudnya pada saat kita di awal ingin supaya kelas mission itu tercapai, ditanya dulu mau apa sih, keyakinan kelas apa yang kalian harapkan di kelas 6L. Jadi di kelas 6L itu ingin tuh kelasnya tertib, kelasnya rapi, terus kelasnya rajin mengerjakan PR, tidak saling mengganggu, tidak saling mengejek. Nah, akhirnya dari situ, oke, kalau sepakat ini akan kita lakukan, tanda tangan semuanya.
Walaupun di awalnya aku nggak bisa tanda tangan, Miss, tanda tanganku jelek. Bukan masalah. Yang penting itu sebagai bentuk komitmen kita. Terus dari situ kita tanya nih, kalau hal ini tidak dilakukan, apa konsekuensinya? Kalau namanya anak-anak ya konsekuensinya, anu Miss, apa temannya satu kelas ya bangkrut aja tuh yang punya bikin kesalahan. Tapi artinya kan itu ide dari anak-anak. Cuman kita gali, akhirnya mereka punya ide. Oke, kalau misalnya tidak menjalankan hal ini, konsekuensinya adalah cabut bintang. Kemudian yang berikutnya adalah tidak bermain di luar kelas saat jam istirahat. Jadi mainnya di dalam kelas. Jadi hukuman-hukuman yang diberikan adalah tetap hukuman-hukuman yang positif, hukuman-hukuman yang mengedukasi, tidak hukuman yang sifatnya fisik ya. Oke, kemudian yang berikutnya, nah dari yang sudah disampaikan tadi di akhir film yang tadi cerita Naren dengan ibu guru, itu kita punya yang namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Intinya adalah dari restitusi ini kita mencari solusi. Kan kita suka dengar ya, ada yang namanya hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kalau hukuman itu cenderung lebih kepada eh, hanya satu arah. Misalnya dari saya memberikan sanksi, saya memberikan hukuman kepada anak murid tanpa saya nggak mau tahu alasannya, saya nggak mau tahu kenapa dia melakukan itu yang akan saya berikan. Itu adalah sebuah hukuman aja. Nah, tapi ketika kita sebelum memberikan hukuman atau sanksi ataupun konsekuensi, tapi kita tanya dulu, kenapa ia melakukan itu? Apa yang ia lakukan sehingga kok hal itu bisa terjadi? Nah, ini diringkas dalam yang namanya segitiga restitusi, yaitu tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa mentaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan sebuah kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur atau berperilaku yang baik. Ini segitiga restitusi. Dari yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tuh begini, setiap orang tuh pasti pernah punya salah. Terus semua orang tuh pasti pernah melakukan kelalaian dan bukan saya doang, bukan kamu aja yang melakukan sebuah kesalahan itu. Itu menstabilkan identitas, artinya kita berempati dengan kesalahan yang dia lakukan. Bahwa nggak kamu aja loh yang pernah melakukan kesalahan ini. Orang lain juga pernah, aku pun pernah, Miss De pun pernah, Bu Guru pun pernah. Itu artinya kita menstabilkan identitas si anak bahwa kenapa dia melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya yang berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah dengan seperti ini. Kamu tentu punya alasan dong kenapa melakukan hal tersebut. Ada cara yang lebih efektif nggak untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Atau bagaimana ya caranya supaya hal itu tidak terjadi lagi? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini lebih kepada kamu tuh mau seperti apa? Apa kalau di kelas keyakinan apa yang sudah disepakati bersama? Nah, terus kan yang kamu harapkan. Jadi ini kayak segitiga yang berulang. Artinya ketika seorang siswa, seorang murid itu melakukan sebuah kesalahan, kita tidak serta-merta langsung ngasih hukuman tanpa kita memvalidasi dulu tindakannya, menanyakan keyakinan kelasnya dan menstabilkan identitasnya. Ini seperti siklus yang berulang. Oke, ini saya pernah mengalami kebetulan karena saya punya tanggung jawab di kesiswaan, artinya beberapa anak ada yang terlambat, akhirnya saya coba menerapkan segitiga restitusi ini untuk diterapkan ke siswa yang terlambat. Tapi karena ini apa ya? Karena tahu kayak mau nggak tahu nih tiba-tiba suaranya nggak ada. Tapi intinya ini anak kelas 4. Dia beberapa kali dalam 1 bulan ini sudah terlambat 4 kali. Akhirnya kami panggil ke kantor, ditanya,
rumahnya di mana. Jadi artinya membuat dia nyaman dulu, menstabilkan identitas dia. Karena ketika dia dipanggil langsung nebak. Ya, aku terlambat ya, Miss. Ya, aku dipanggil ya. Jadi dia udah nebak duluan gitu loh. Saya cuma bilang, enggak, kita ngobrol-ngobrol aja. Terus saya bilang rumahnya di mana. Ternyata rumahnya dekat, tidak terlalu jauh. Masih di dekat Masjid MRBJ. Artinya tidak terlalu jauh ya. Kemudian saya tanya, iya betul, kamu di sini karena keterlambatan yang kamu lakukan. Kenapa kamu terlambat? Ternyata dia punya adik yang di kelas 1. Menurut dia, aku udah bangun pagi, Miss. Aku udah bangun pagi, tapi adikku bangunnya sekian menit setelah dirinya. Terus makannya lama, makannya sambil nonton TV gitu loh. Akhirnya disinilah kita menstabilkan identitas. Ya, mungkin adik juga masih butuh untuk nonton TV, adik masih butuh apa namanya tidurnya agak lebih banyak dibanding sang kakak gitu kan. Artinya kita menstabilkan identitas dia bahwa nggak usah khawatir hal ini tuh terjadi pada siapa saja. Kebetulan hal ini terjadi pada dirinya dan adiknya gitu loh. Kemudian yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Kenapa? Pernah dia juga satu waktu sebenarnya bukan hanya karena si adik, dia juga pernah bangunnya kesiangan. Kebangunnya siangan, terus makannya nunggu adiknya lama. Akhirnya kita tanya, menurut kamu kalau terus-terusan seperti ini sudah 4 kali, apakah melanggar aturan atau tidak? Dia bilang dia melanggar aturan. Solusinya apa? Solusi dari dia, aku akan tegur adikku. Terus saya tanya, bagaimana cara kamu menegur adik? Apakah ya ntar aku kasih tahu Miss, ntar aku kasih tahu Mama juga gitu ya. Kami hanya bisa menyampaikan titip pesan jangan dimarahin adiknya karena kan adik masih kelas 1 gitu ya. Artinya dari si anak ini yang baru kelas 4 dia sudah bisa menemukan solusi terus dia sudah meyakinkan diri bahwa Miss, minggu depan aku pasti datangnya tepat waktu. Ini suaranya ada samar-samar kan, tapi tidak terdengar ya rekaman saya ini. Jadi dia bilang bahwa saya akan hadir tepat waktu, saya akan ajak adik saya akan bantu mama untuk bangunkan adik di pagi hari supaya tidak terlambat. Walaupun tampangnya agak takut ya ketemu saya. Baik, ini sudah dilakukan. Yang berikutnya, satu lagi, ada anak kelas 1, tapi saya belum mampu nih. Ini buat saya benar. Karena ditanya juga sama beberapa kali ditanya tidak mau jawab, ditanya kenapa terlambat, rumahnya di mana, jawabannya selalu tidak tahu. Guru, nah saya pun akan belajar lagi bagaimana caranya mewawancara seorang murid yang jawabannya hanya nggak tahu, diem, dan geleng-geleng. Iya, jadi saya kalau ketemu orang anak seperti ini langsung mati kutu nih. Gimana caranya? Sudah dielus-elus masih tidak mau jawab juga ya. Dia cuma bilang saya naik apa? Naik tol. Rumahnya di mana? Enggak tahu. Berangkatnya sama siapa? Sama bapak. Kenapa terlambat? Kenapa bangunnya kesiangan? Enggak tahu. Bangunnya jam berapa? Enggak tahu juga. Jadi ini PR. Saya akan belajar lagi bagaimana caranya mewawancarai, bagaimana caranya menerapkan segitiga restitusi yang efektif buat anak-anak yang belum bisa mengeluarkan kalimat yang banyak atau kata-kata yang banyak. Oke, yang berikutnya saya juga menerapkan segitiga restitusi ini untuk anak yang tidak mengerjakan. Apa kabar, Nanda? Baik, Miss. Alhamdulillah baik juga. Baik juga. Sudah bisa apa adik di rumah? Sudah bisa guling-guling. Udah bisa guling-guling, udah bisa nangis ya? Kalau di rumah berarti suka bantu mama untuk jagain adik? Suka. Suka bantuin mama. Akhirnya ajak main adik ya? Iya tuh. Beberapa kali Miss Dep lihat tugasnya kok tidak dikumpulkan. Kenapa? Karena lupa, Miss. Lupa. Iya sih, Miss Dep juga kadang suka lupa. Kalau Miss Dep itu harus diet, makannya suka banyak. Kamu lupa ya? Iya sih, setiap orang tuh kadang memang suka lupa. Tapi kalau Miss Dep akhirnya supaya tidak lupa kalau lagi diet, ditulis tuh di papan ini, di meja belajar Miss Dep. Ingat ya sedang diet gitu. Tapi
belum berhasil. Nah, kalau balik lagi nih ke Nanda. Eh, kira-kira apa ini? Kok bisa lupa? Udah berapa kali PR-nya tidak dikumpulkan? Karena Nanda kemarin disuruh mama jagain Ade, Miss. Oh, jagain Ade itu karena Ade lagi seneng guling-guling itu ya. Jadinya tidak sempat. Tapi kok sering kali. Nanda bilang nggak ke mama kalau mama aku ada PR? Enggak, karena Oh, Nandanya enggak. juga Oh, lupa. lupa. Menurut Nanda gimana nih? Kan jaga Ade itu juga perlu. Sebagai anak yang baik, yang soleha, seperti Nanda memang perlu membantu mama jaga adik. Tapi kan Nanda punya kewajiban. Apa kewajibannya? Salah satunya? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas. Menurut Nanda, bagaimana ya caranya supaya win-win solution? Adik tetap Nanda jagain, tapi PR juga bisa dikerjakan. Bisa mengatur waktu. Bisa mengatur waktu, cakep. Bagaimana cara mengatur waktunya? Pulang sekolah langsung ngerjain PR. Oke, betul banget pulang sekolah dikerjakan PR-nya. Kemudian dicek ya besok ada pelajaran apa gitu supaya PR-nya tidak lupa. Oke deh, baik. Menurut Miss Deb, kamu sudah tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah kamu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya PR-nya tidak tertinggal ya. Iya, Miss. Salam buat Mama dan salam buat si adik. Siapa nama adik? Naura. Naura. Salam buat Naura. Semoga semakin cantik. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas ya? Oke. Boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum. Salam, Miss. Bentar. Jadi Apa itu kabar? ya restitusi yang dilakukan. Nih, Bapak Ibu Guru, kita udah mau selesai nih. Menurut Bapak Ibu Guru, sebelum sharing session ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol tadi, posisi mana paling sering pakai? Gimana perasaannya saat itu? Setelah belajar bareng nih pada hari ini tentang budaya positif, posisi apa yang Bapak Ibu Guru pakai? Dan bagaimana perasaannya sekarang ya. Jadi refleksi semua ya bahwa ternyata posisi belajar adalah posisi yang ideal karena kita nggak tahu kan kesulitan atau masalah apa yang dihadapi murid, tapi dengan kita diskusi, menanyakan, memvalidakannya, kita akan orang anak itu melakukan sebuah kesalahan. Jadi, budaya positif adalah salah satu tanggung jawab pendidik dalam menciptakan lingkungan yang positif. Hal ini akan membuat suasana aman dan nyaman bagi warga sekolah, terutama siswa dalam proses pembelajaran. End in mind yang ingin kita capai adalah pendidikan itu harus berpihak pada murid. Ini seperti yang disampaikan oleh filosofinya Ki Hajar Dewantara, bahwa kita belajar tujuan adalah murid, bukan buat kita ya. Oke. Dari kita juga bisa, kita akan positif dengan melakukan kolaborasi sekolah dan antara sekolah dengan orang tua itu perlu dilakukan dan menjadi kebiasaan perlu kita di Seven Habit ya. Kita dulu pernah ada parent night, Miss Yanti, Miss Rina, Miss Agustin. Mudah-mudahan nanti parent night bisa kita lakukan lagi supaya apa yang kita sudah berikan di sekolah bisa juga diterapkan di rumah. Sehingga dimanapun siswa berada, ia akan menjalankan budaya positif yang kita punya di sekolah 10 ada mereka karakter yang kuat, baik dan bijaksana. Jadi kita punya 7 habit, kita punya 10 adab yang luar biasa yang itu sangat apa namanya? Sangat berguna banget buat siswa khususnya dan buat kita juga secara umum. Baik, itu saja Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Karena kayaknya udah pada paham semua ya. Tapi nanti di lain berikutnya kita akan sharing session lagi. Kita akan berdiskusi lagi, kita berkolaborasi lagi untuk menerapkan segitiga restitusi. Intinya saya pun masih belajar, bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tapi kalau kita mau berusaha insya Allah bisa. Oke, sekian dari saya, tapi kita foto bersama dulu ya sebelum tutup ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru semua. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat.
nanti kita bisa bertemu secara langsung, kita saling berdiskusi tentang budaya positif di lingkungan Anissa Izada. Oke, sebelum ditutup, terima kasih. Kita foto bersama dulu sebelum kabur. Kalau saya udah salah, udah kabur semua ya. Oke. Masya Allah, keren sekali materi yang disampaikan oleh Mas Devi hari ini, sangat bermanfaat untuk kami sebagai seorang guru. Bekal kami untuk bisa membimbing anak-anak, khususnya yang materi yang sangat saya tertarik sekali yang segitiga restitusi ya Miss ya. Nah itu Masya Allah membangun mental dan kepribadian anak yang sangat baik. Dan Masya Allah semoga ilmu ini bermanfaat buat kami selaku guru dan bermanfaat untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Barakallah Mas Devi, good job.